Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvito Diaksah dari Prodi PGSD kelas C semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Iswandi SPD MPD. Adapun tugas video yang kali ini yaitu untuk memberi kritikan atau saran terhadap guru yang memposting video bersama siswa yang tidak layak untuk di-upload ke sosial media. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya mari kita saksikan bersama-sama video yang sudah beredar di mana-mana, yaitu baik di kalangan anak SD maupun di kalangan anak SMP, begitupun seterusnya ya. Kalian bisa lihat bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini, di mana ketika gedung sekolah pelan-pelan berubah fungsi yang harusnya tempat untuk bisa mendidik anak supaya menjadi generasi emas, tapi sekarang malah seringnya kelihatan kayak cuma panggung hiburan. Sekolah tempat yang dimana bukan buat lomba kecerdasan, tapi buat lomba siapa yang paling viral. Nah sekarang mari kita lihat bareng-bareng dan coba kalian buka di media sosial. Lihatlah wajah pendidikan kita sekarang ini, dimana kalau kalian lihat batas antara sekolah sama manajemen artis itu udah tipis banget. Apalagi kalau kalian lihat begitu banyak anak-anak sekolah sekarang ini yang lebih suka terlihat tampil di depan kamera tapi isi otaknya kosong, yang artinya mereka lebih suka tampil apa adanya di depan banyak orang tanpa memperhatikan kualitas diri mereka. Dan ini bisa dibilang kecanduan validasi, karena setiap kali murid sama guru bikin konten joget-joget, terus video mereka rame yang nonton, otomatis otak mereka dapat suntikan perasaan senang. Dan perasaan senang itu pasti bikin ketagihan, karena dari situ dopamin mereka bakalan tinggi. Dan juga begitu video mereka viral, mereka bisa dapat ratusan ribu like yang banyak, dapat komentar, dan videonya masuk di beranda orang. Nah disinilah lama-lama yang dikejar itu bukan lagi ilmu, tapi tepuk tangan dari komentar orang, bukan lagi prestasi tapi pujian dari orang-orang. Dan di situ pelan-pelan harga diri atau kehormatan profesi mulai nggak dipedulikan lagi, karena demi apa? Demi angka di layar sebuah HP kecil. Dan gue sempat mikir, jangan-jangan budaya pejabat yang doyan pencitraan itu akarnya dari sini, dari kebiasaan kecil yang dibiarkan atau dari hal yang dianggap sepele. Terlebih lagi ketika gue nemu salah satu video yang memperlihatkan ada anak SD joget-joget, di mana wajarnya bocah seumur itu harusnya lagi sibuk belajar baca, nulis, atau ngerti logika dasar, tapi malah disuruh tampil goyang di depan kamera. Dan jangan naif kalau kalian mikirnya itu hampir mustahil murni dari inisiatif anaknya sendiri. Karena pasti ada kemungkinan arahan, ada persetujuan, atau ada yang bilang, udah nak, gak usah malu, joget aja biar videonya bisa rame. Atau mungkin juga karena faktor pendukung dari banyaknya guru yang bilang, ya elah, gak usah kaku gitulah, ini kan cuma lucu-lucuan doang, atau juga biar sekolah kita bisa dikenal orang. Nah disinilah logikanya udah mulai ngaco. Kalau ada guru yang bilang, joget-joget itu cuma buat lucu-lucuan, itu nggak make sense buat gua. Karena menurut keyakinan gua, bukankah lucu itu nggak harus jadi badut, atau nggak harus jadi bego kan? Soalnya banyak kok contohnya, orang yang lucu tapi otaknya masih encer. Dan gini ya, emangnya nggak ada cara lain lagi kah buat pendekatan dari guru ke muridnya? Kenapa harus pendekatan lewat joget-joget yang akhirnya udah bisa kita tebak, yaitu cuma buat cari panggung? Dan sekarang kata viral seolah-olah jadi ukuran di mata banyak orang. Kalau video kalian viral, udah pasti kalian sukses. Nah, orang yang viral sekarang ini dianggapnya sama dengan berhasil. Dan anehnya mereka masih sempatnya mikirin gimana caranya biar viral. Padahal pendidikan kita ini lagi kena penyakit serius, bos. Dan kalian itu, kenapa sih? Katanya pendidikan itu pondasi bangsa. Lah gimana mau jadi pondasi bangsa kalau pondasinya aja masih kayak gini, dimana prestasi bisa diganti sama validasi. Nah sekarang kalian pasti pernah lihat video anak SMA yang gak bisa jawab soal matematika dasar. Padahal SMA itu rata-rata di umur 16 tahun, dan itu udah termasuk di usia remaja. Tapi kenapa di usia segitu, matematika dasar gak bisa masuk di otak mereka? Dan jujur aja, itu bukan sekedar video yang bikin malu banyak orang, tapi itu sebuah alarm keras, dimana kalau kalian mau bandingin betapa malunya sama anak-anak di era 80-90-an, ya termasuk gua lah. Dan kita ini bisa dengan gampang jawab pertanyaan yang kayak gitu tanpa harus mikir lama.
Dan itu yang jawab anak SD zaman dulu loh. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaan antara anak zaman sekarang sama anak zaman dulu. Dan gua nggak tahu kenapa ya, kalau anak zaman sekarang ini kayak cuma bisa nganggo doang dikasih pertanyaan sesimpel itu. Dan itu baru pertanyaan simpel loh. Kayak misalkan 4 kali 7, 5 kali 5, atau 3 kali 9. Nah, gimana kalau pertanyaannya diubah? 21 itu hasil dari berapa kali berapa? Atau akar dari 25 itu berapa? Ya kemungkinan bakalan 3 jam baru selesai kalau kita nungguin mereka mikir. Kalaupun itu mereka mikir ya, kalau jawabannya cuma ngasih ketawa doang, gimana coba? Stres nggak kalian? Nah, inilah yang dinamakan kemunduran cara berpikir. Bukan karena anak-anaknya yang bodoh dari lahir, tapi karena sistemnya yang udah kebanyakan gaya tapi kurang isi. Sekolah seolah-olah udah ngerasa menjalankan kewajibannya, di mana guru akan menganggap kalau mereka udah selesai dengan mengajarnya, dan anak-anak juga seolah-olah udah selesai dengan belajarnya. Padahal yang terjadi cuma rutinitas kosong. Ya kalau kayak gitu, ngapain aja kalian di sekolah? Nah, kalau kalian pikir pendidikan kita emang baik-baik aja, kenapa wajah pendidikan kita sekarang ini yang ditonjolkan malah murid yang jago joget-joget, velocity, atau jedak-jeduk di TikTok? Terus pada kemana anak-anak yang pintar itu? Nah, anak yang pintar itu pastinya bakalan kalah dan tenggelam di pojokan. Ya karena... Baik, setelah kita menyaksikan video yang telah beredar di mana-mana, di internet, di sosial media, sama-sama kita saksikan sebelumnya tadi. Sekarang menurut saya di dalam video tersebut itu terlihat guru ingin menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak terlalu kaku dengan siswa. Selanjutnya itu guru mencoba mendekatkan diri kepada siswa supaya siswa merasa nyaman, senang, dan lebih semangat saat berada di lingkungan sekolahnya. Lalu, hal itu bisa memberikan dampak positif karena hubungan guru dan siswa terlihat akrab, serta pembelajaran menjadi lebih menarik. Tetapi menurut pendapat saya, sebagai seorang guru, tetap harus memperhatikan etika dan batasan profesionalitas. Apalagi ketika video tersebut diposting ke media sosial, karena guru merupakan sosok yang menjadi contoh dan teladan bagi siswa. Jadi, walaupun tujuan guru tersebut untuk menghibur atau mengikuti tren, guru juga tetap harus menjaga sikap, tindakan, dan konten yang dibagikan agar tetap mencerminkan seorang pendidik. Lalu, dari sisi etika, menurut saya dalam hal yang baik dan ada juga halnya yang baik dan ada juga yang perlu diperhatikan. Sisi baiknya yaitu guru mampu membangun kedekatan dengan siswa dan membuat suasana belajar menjadi lebih santai. Namun, di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah ketika kegiatan tersebut dipublikasikan di media sosial, karena bisa menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat. Tidak semua hal yang dianggap seru cocok untuk diposting di media sosial oleh seorang guru. Lalu, kemudian ada 4 kompetensi guru. Dalam video tersebut terlihat ada kompetensi sosial, yaitu guru mampu berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Lalu, guru terlihat dekat dengan siswa sehingga siswa merasa nyaman dan tidak takut saat berkomunikasi dengan guru. Selanjutnya, ada kompetensi pedagogik. Karena guru berusaha menciptakan pembelajaran atau suasana sekolah yang menarik dan tidak membosankan, guru mencoba mengikuti perkembangan zaman agar siswa lebih efektif dan semangat. Lalu yang selanjutnya ada kompetensi profesional. Menurut saya, guru masih perlu lebih menjaga profesionalitasnya saat menggunakan media sosial, karena sebagai pendidik, guru tidak hanya dilihat oleh siswa di sekolah, tetapi guru itu juga dilihat dari luar seperti masyarakat sekitar, lingkungan sekitar. Itu guru juga dinilai dari situ. Oke, jadi setiap tindakan yang kita lakukan, kita sebagai pendidik, dan konten yang kita bagikan
harus tetap mencerminkan bahwa kita itu sebagai seorang guru dan kita itu sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Setelah saya paparkan tadi komentar saya, pendapat saya tentang video tersebut, itu kesimpulannya menurut saya, kita sebagai seorang guru itu memang harus menjadi guru yang multi talent. Kita harus menjadi guru yang serba bisa, guru yang kreatif. Tetapi di sebaliknya kita juga harus berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Kita harus untuk berpintar-pintar untuk menggunakan media sosial, karena kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru, kita harus mencerminkan bisa membagikan contoh yang baik kepada. Oke, baik teman-teman semua, mungkin cukup sekian pendapat saya tentang video tersebut. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.